Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan, yaitu program Pedinakes, yaitu rekrutmen program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan. Jadi ini mungkin cukup viral ya di teman-teman tenaga kesehatan, karena ini adalah program terbaru Kementerian Kesehatan yang istilahnya Kementerian Kesehatan itu memberikan pendidikan gratis ataupun kayak semacam beasiswa gratis kepada mahasiswa kesehatan ataupun anak-anak dari SMU yang ingin melanjutkan jenjang perkuliahan di kesehatan di daerah DTPK atau daerah terpencil perbatasan kepulauan, baik itu dari biaya hidup, biaya buku, dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung bahas aja ya teman-teman ya. Jadi dari keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan nomor HK 02022 13259/2021 tentang petunjuk teknis rekrutmen program afirmasi pendidikan tinggi kesehatan, kita langsung ke menimbangnya ya. Jadi untuk memenuhi akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu perlu mengatasi kekurangan jenis tenaga kesehatan tertentu dan tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan kepulauan, dan bermasalah kesehatan. Nah, untuk mengurangi retensi tersebut, perlu diselenggarakan program afirmasi pendidikan tenaga kesehatan. Untuk menyelenggarakan program afirmasi pendidikan itu, dilakukan rekrutmen calon peserta bagi putra-putri diutamakan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan. Jadi intinya program afirmasi ini untuk putra-putri putra-putri yang diutamakan di daerah DTPK ya, dan juga yang bermasalah kesehatan, kemudian disekolahin agar nanti bisa memberikan kontribusi agar meningkatkan derajat kesehatan di daerahnya sendiri, seperti itu ya. Kemudian dari penimbangan A, B, dan C itu ditetapkan petunjuk teknis program rekrutmen afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan ini. Kita langsung ke latar belakangnya aja ya teman-teman ya. Oke, di latar belakangnya ini, jadi kita langsung aja. Untuk pemerataan ketersediaan akses pendidikan itu kan sangat penting ya. Jadi terutama di daerah perbatasan dan juga DTPK serta daerah bermasalah kesehatan. Nah, kemudian di daerah DTPK itu kurang memperoleh akses pendidikan yang baik, terutama pendidikan tinggi. Nah, kondisi infrastruktur pendidikan yang serba terbatas ini menyebabkan akses pendidikan tinggi itu tidak merata dan melahirkan permasalahan yang menyebabkan masyarakat yang berada di wilayah DTPK kurang mampu memberikan kontribusi dalam mengisi pembangunan daerah maupun nasional. Demikian pula halnya jika terjadi pada suatu bencana alam. Jika bencana alam atau bencana kemanusiaan di suatu wilayah. Jadi mengakibatkan mahasiswa setempat itu kehilangan akses pendidikan di perguruan tinggi. Nah, jika kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, maka akan dapat menurunkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme. Jadi, penyelenggara pendidikan tinggi ini diharapkan dapat membantu anak-anak yang mengalami kesulitan proses akses ini ya. Jadi perluasan akses ini diperlukan bagi mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tinggi harus dapat mengangkat derajat mereka dan membantu untuk lebih mengenal dan menyerap nilai universal dan menghindari berpikir sempit agar lebih berpikir tentang masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian untuk itu upaya percepatan dan pemerataan pendidikan di DTPK ini diperlukan pendidikan tinggi yang dirancang dalam suatu program khusus, yaitu program yang
keberpihakan pemerintah atau program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang disingkat dengan Pedinakes. Nah, pelaksanaan Pedinakes ini secara nasional dirancang dalam beberapa tahapan, dimulai dari tahapan diseminasi informasi, pendataan dan pendaftaran, rekrutmen, seleksi atau ujian, pembekalan, mobilisasi, matrikulasi, registrasi, monitoring, dan evaluasi. Pemerintah menyediakan biaya pendidikan, biaya hidup, pembinaan atau pembimbingan belajar secara khusus agar mahasiswa peserta Pedinakes dapat menyelesaikan pendidikan tinggi dengan tuntas dan hasil yang baik di perguruan tinggi terbaik. Hanya dengan upaya afirmasi atau keberpihakan inilah diharapkan mereka dapat mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan diri dengan anak bangsa saudara-saudaranya sebagai sebangsa dan setanah air. Jadi intinya teman-teman, kalau dilihat dari latar belakang ini, intinya program Pedinakes ini itu pengen memberikan pendidikan tinggi kepada putra-putri daerah DTPK dan juga bermasalah kesehatan agar putra-putri ini bisa nantinya itu pendidikannya itu selaras dan bisa sejajar dengan anak bangsa di luar daerah DTPK tersebut ya. Dan ini nanti akan dibimbing dan juga langsung dikasih kayak biaya pendidikannya, biaya hidupnya, kemudian pembinaan dan bimbingan belajarnya ya, sampai ini mereka benar-benar tuntas gitu. Istilahnya keren juga ya teman-teman ya. Jadi benar-benar diharapkan mereka ini lulus dengan yang terbaik gitu. Jadi gimana sih kerangka afirmasi ini gitu. Jadi proses rekrutmen Pedinakes ini dimulai dengan proses seleksi di mana untuk calon peserta yang berasal dari SMU atau sederajat dengan memberikan kepercayaan kepada kepala sekolah sebagai bagian dari proses awal seleksi kepada kepala sekolah dan guru yang telah mendidik siswanya selama 3 tahun diharapkan berperan aktif dalam memberikan rekomendasi secara jujur dan bertanggung jawab terhadap siswa yang mempunyai keberhasilan yang baik nanti di perkuliahan. Dan untuk mahasiswa tingkat akhir, direktur dan dosen Poltekkes Kemenkes yang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasinya secara jujur bahwa mahasiswa tersebut termasuk pintar dan bersedia apabila nantinya setelah lulus kuliah di tempat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dan daerah yang bermasalah kesehatan. Nah, dalam proses seleksi selain melibatkan Poltekkes ini juga diperlukan keterlibatan dari pemerintah daerah atau Pemda ya, Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten, Provinsi gitu. Mempertimbangkan bahwa siswa yang terpilih adalah benar-benar putra-putri yang berasal daerah DTPK tersebut dan layak untuk mendapatkan rekomendasi. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan arahan program studi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan daerah. Oleh karena itu, kegiatan pengusulan pendaftaran siswa dilakukan di bawah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi, untuk istilahnya pemilihan jurusan kayak gitu ya, benar-benar dipantau oleh Dinas Kesehatan. Jadi misalnya nih kalau di daerah tersebut kurang tenaga bidan gitu, jadi nanti diarahin nih si anak yang mau kuliah ini, anak SMU yang mau mendapatkan afirmasi ini, oh kamu bidan aja gitu. Misalnya kalau nggak ada perawat di daerah tersebut ya diarahin supaya jadi nanti jurusannya ke perawat gitu ya. Jadi benar-benar dipantau sampai ke jurusannya gitu. Jadi proses seleksinya itu dilakukan 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi akademik, dan seleksi wawancara. Seleksi administrasi ini dilakukan oleh pengelola pusat berdasarkan usulan yang sudah masuk dan kelengkapan berkas administrasi. Seleksi akademik melalui ujian masuk bersama Poltekkes Kemenkes bagi calon yang berasal dari SMU atau sederajat dan hasil prestasi akademik bagi calon peserta yang berasal dari mahasiswa tingkat akhir, dan terakhir seleksi wawancara yang dilakukan oleh pengelola Poltekkes Kemenkes bersama dengan tim ahli. Selanjutnya, setelah didapatkan calon peserta yang memenuhi syarat, maka akan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan kepala BPSDMK gitu. Jadi nanti selain dari rekrutmen ini dari SMU langsung, ada rekrutmen ini dari mahasiswa Poltekkes yang dianggap pintar oleh direktur itu ya teman-teman ya, istilahnya dari kepalanya itu.
Oke, nah setelah mahasiswa itu melakukan registrasi pada Poltekkes Kemenkes yang dituju, hendaknya ada proses pembinaan dan pembimbingan terutama berhubungan dengan motivasi, kedisiplinan, dan social hour activity. Misalnya dengan melibatkan organisasi mahasiswa daerah atau sejenisnya. Masa inkubasi dalam status khusus dibuat dengan mempertimbangkan kualitas calon peserta serta memudahkan program tersebut dilaksanakan di masing-masing Poltekkes Kemenkes penyelenggara. Selanjutnya, upaya untuk menekan angka kegagalan dan meningkatkan keberhasilan dapat dilakukan secara khusus dengan melibatkan dosen, asisten dosen, mahasiswa senior, ataupun tutor sebaya. Jadi mahasiswa afirmasi ini teman-teman akan dibimbing oleh dosen, asisten dosen, mahasiswa senior maupun tutor sebaya gitu ya, agar nanti bisa masuk ke misalnya lingkup organisasi gitu. Kemudian juga bisa dibimbing dengan motivasi dan kedisiplinannya agar bisa bagus gitu ya. Nah, akan sangat ideal jika Poltekkes Kemenkes menyediakan asrama yang memungkinkan bergabung dengan mahasiswa lain sehingga proses pembimbingan, sosialisasi, dan akulturasi berjalan dengan baik. Jadi ini mereka dibimbingnya itu nggak cuma sendirian, tapi juga nanti diharapkan dapat bergabung dengan mahasiswa lain kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kerangka afirmasi ini adalah anak dari SMU gitu ya, yang selama 3 tahun itu nilainya baik ataupun dianggap pintar oleh guru dan kepala sekolahnya ya, dapat rekomendasi dari kepala sekolah dan gurunya itu untuk mendaftar di afirmasi tenaga kesehatan ini. Kemudian akan diseleksi oleh oleh Dinas Kesehatan sampai ke Kemenkes gitu ya. Nah, seleksinya ini berupa benar-benar dia putra-putri daerah atau enggak. Nah, setelah itu mereka akan kalau misalnya udah keterima nih, mereka akan dibimbing nih. Sebelum keterima ya. Jadi mereka ini akan diarahin nih mau ke jurusan apa gitu, misalnya jurusan yang tidak ada ataupun jarang diminati atau yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari Dinas Kesehatan. Oke, maaf itu ada suara motor ya teman-teman. Jadi nanti Dinas Kesehatan ngarahin jurusannya, habis itu nanti baru ngambil jurusan untuk diseleksi oleh Kementerian Kesehatan gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah nanti diseleksi kemudian diterima, maka putra-putri daerah yang daftar ini akan dibimbing oleh dosen, kemudian asisten dosen, kemudian teman sebaya, tutor ataupun atasan senior kayak gitu ya. Nah, untuk diajari tentang keorganisasian, kemudian disiplin, motivasi gitu. Nah, setelah itu lulus nanti kemungkinan tenaga afirmasi ini ditempatkan di daerah tersebut dan juga bisa menjadi tenaga kesehatan yang bisa berpotensi memiliki daya pintar ataupun apa ya namanya ya, pokoknya istilahnya itu biar nggak ketinggalan gitu dengan ilmunya itu dengan orang-orang ataupun mahasiswa di luar daerah DTPK gitu. Kemudian itu yang di SMU. Kalau misalnya ini pengambil afirmasi ini juga bisa berlaku di mahasiswa dari dari Poltekkes Kemenkes ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa ini dari daerah DTPK, kemudian dia pintar juga gitu, pintar selama jadi mahasiswa. Jadi direktur dari Poltekkes ini bisa merekomendasikan mahasiswa ini untuk ditempatkan di daerah DTPK tersebut gitu. Jadi intinya dari program ini itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi disekolahin, nah kemudian biar jadi tenaga kesehatan yang bisa memberikan kontribusi unggul untuk merubah kesehatan di daerahnya, terutama di daerah DTPK gitu, baik dari SMU maupun dari mahasiswa itu sendiri. Jadi intinya latar belakang dari Pedinakes itu seperti itu. Nanti kita lanjut ke tahapan seleksi dan lain-lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.